Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Dinzaki dengan NIM G0025219. Saya berasal dari kelompok A2. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme sekresi vesika velea dan juga kelainan yang ada di vesika velea. Jadi untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai sekresi di vesika velea. Jadi seperti yang kita tahu, empedu itu dihasilkan oleh sel hati atau hepatosit, di mana setelah terbentuknya empedu tersebut, maka empedu akan dialirkan menuju ke saluran yang ada di antara sel-sel hati, yang disebut sebagai canaliculi biliferus. Kemudian dari canaliculi biliferus, dia akan menuju ke saluran yang lebih besar, yang disebut sebagai ductus biliferus, di mana ductus biliferus ini dia akan membelah menjadi ductus biliferus kanan dan juga ductus biliferus kiri. Nah, ductus biliferus kanan dan kiri ini, maksud saya ductus hepatik kanan dan kiri tersebut ini, dia akan bergabung menjadi ductus hepaticus communis. Nah, kemudian saat kita tidak mencerna makanan, terutama makanan yang berlemak, maka otomatis itu empedu itu tidak langsung masuk ke usus, melainkan dia itu akan ditahan oleh sphincter Oddi. Jadi apa itu sphincter Oddi? Jadi itu sphincter Oddi itu merupakan otot yang mengelilingi papilla duodeni mayor atau ini yang ini papilla duodeni mayor, dan fungsinya itu dia untuk mengatur aliran empedu yang masuk ke duodenum pars descendens ini. Jadi papilla duodeni maksud saya sphincter Oddi itu dia memiliki 3 komponen, yaitu yang pertama ada ductus choledocus, kemudian ada sphincter Wirstungi, dan juga ada sphincter Vater. Nah, kemudian kita akan kembali lagi menuju ke mekanismenya. Jadi kan empedu tersebut tadi tidak langsung masuk ke usus ya, melainkan dia akan ditahan oleh sphincter Oddi tersebut. Nah, karena dia ditahan oleh sphincter Oddi, maka empedu tersebut dia akan diarahkan menuju ke ductus cystus, di mana di ductus cystus ini dia akan berjalan menuju ke vesika velea. Nah, ductus cystus di sini kan dia akan berjalan menuju ke vesika velea. Nah, di dalam vesika velea, empedu itu dia akan disimpan sementara. Nah, saat disimpan sementara ini, dia itu juga akan diserap airnya dan juga elektrolitnya, sehingga empedu yang ada di sini tuh dia bersifat lebih pekat dan dia tuh lebih efektif untuk membantu pencernaan gitu. Kemudian sebaliknya, saat kita mencerna makanan yang berlemak dan makanan tersebut sudah sampai ke duodenum, maka sel mukosa yang ada di duodenum itu dia akan memberikan sinyal kepada vesika velea untuk mengeluarkan hormon CCK, di mana hormon ini tuh dia akan memberikan sinyal kepada vesika velea untuk berkontraksi dan juga akan membuat sphincter Oddi ini mengendur, di mana dorongan-dorongan ini tuh membuat empedu yang awalnya dia berada di ductus cystus, dia akan dapat berjalan menuju ke ductus choledocus gitu. Nah, sesampainya, jadi setelah dia melalui ke ductus choledocus, dia tidak hanya berhenti di situ saja, melainkan dia melanjutkan perjalanannya hingga dia bergerak menuju ke ampula Vater. Nah, setelah itu si empedu ini dia akan memasuki pars duodenum melalui papilla duodeni mayor. Ada di sini. Jadi setelah empedu masuk ke dalam duodenum, maka dia tidak hanya diam saja, melainkan dia melakukan berbagai fungsinya. Salah satunya itu yaitu mengemulsi lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim pankreas. Selain itu dia juga menghasilkan vitamin yaitu ADEK, di mana vitamin ini tuh dia mudah larut dalam lemak. Gitu. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai kelainan yang terdapat pada vesika velea. Jadi yang pertama ada polisistisis.
Jadi kalau ada kata itisnya itu berarti dia terdapat inflamasi atau peradangan. Contohnya ini kan kolesistisis, di mana dia terdapat inflamasi pada vesikavelea. Kemudian yang kedua ada kolonitis, yaitu inflamasi pada ductus biliaris. Kemudian ada kolelitiasis, yaitu kondisi di mana terdapat batu di dalam vesikavelea karena kalsifikasi kolesterol dan pigmen empedu. Kemudian yang terakhir ada koledokolitiasis, yaitu kondisi di mana terdapat batu di ductus coledoculus atau ductus biliaverus. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.